Tanpa hingar-bingar, tentara Israel masuk 10 km maju ke dalam wilayah Suriah melalui Golan Heights dan membangun batas buffer area di dalam wilayah Suriah bersama dengan pasukan pemberontak masuk ke Damaskus. Mata dunia terbelalak kaget karena hanya kurang dari 2 minggu pemberontak ini berhasil melawan rezim Assad, melawan Iran dan Rusia dan menang. Bahkan Rusia yang memiliki pangkalan militer di Suriah yang sangat kuat serta di sisi Iran pasukannya masuk dari Lebanon, yaitu tentara milisi Iran Hizbullah, dan dari sisi timur masuk milisi Iran lainnya dari wilayah Irak. Kedua pasukan ini jalan darat. Bayangkan peristiwa di Suriah, ada Israel, ada Amerika, ada Iran, ada Rusia. Tentunya ada rezim Assad dan ada pemberontak yang berkonsolidasi. Pastinya hal ini menimbulkan peta geopolitik baru. Bagaimana kalau kita memahami lebih jauh tentang Assad, gerakan oposisi, pemberontak, dan kekuatan negara superpower yang bermain di antaranya. Dalam peta terakhir sebelum menaklukkan Damaskus ada 5 faksi bermain. Pertama ada rezim Assad, kedua ada Syrian Democratic Force di wilayah Kurdistan, timurnya Suriah. Kemudian ada rebel atau pemberontak Kurdi yang didukung Turki di utara dan barat daya Suriah. Kemudian ada wilayah ISIS yang terpecah-pecah di wilayah rezim Assad di sisi timur dan tenggara. Kemudian ada Hayat Tahrir al-Syam di wilayah Idlib. Lalu rezim Assad dibantu dari sisi timur dengan pangkalan militer Rusia, ada 8 kapal angkatan laut dengan 10 kekuatan MiG pesawat tempur Rusia dan banyak lagi artileri dan alat perang Rusia. Sesama Syiah maka Hizbullah sisi barat dan sisi timur Iran membantu via darat di banyak pangkalan. Istilahnya Assad bergantung pada Iranian ground force di darat dan air power di udara dengan Rusia. Sejak Desember 2016 wilayah yang kita jelaskan ini terjadi. Di wilayah Kurdistan, kekuatan Syrian Democratic Force dibantu Amerika dengan beberapa pangkalan militer Amerika di sana. Di wilayah rezim Assad, tentara Rusia dan Iran banyak pangkalan di mana-mana. Lalu di tahun 2022 peristiwa militer Rusia menyerbu Ukraina yang menyebabkan kekurangannya kekuatan Rusia di Suriah. Kekuatan Rusia di Suriah tinggal 20% di mana Iran sekarang menjadi andalan Assad sejak tahun 2022 itu. Kemudian terjadi serangan Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober 2023 yang berakibat Israel menyerang Iran secara langsung maupun tidak langsung. Yang mana Hamas dibantu Iran, Hizbullah dibantu Iran, semua diserang oleh Israel termasuk daratan Iran dan pejabat tinggi Iran. Hamas, Hizbullah dieksekusi pasukan intelijennya Israel. Kekuatan Iran kendor di Suriah juga tinggal 20% seperti kekuatan Rusia. Assad bingung, satu-satunya yang bisa melindungi dirinya dia pikir adalah Turki. Sementara Turki kesal dengan Assad mengenai pengungsi Suriah yang masuk ke Turki. Juga gerakan separatis Kurdi bukan hanya mau ambil wilayah Suriah yang mengakibatkan sisi timur Turki juga terancam gerakan separatis pemberontak Kurdi tersebut. Karena itu Turki memilih membantu Hayat Tahrir al-Syam di Idlib untuk menekan Assad agar bisa mengendalikan pengungsi warga Suriah agar tidak masuk ke Turki. Tahukah berapa jumlah pengungsi Suriah di perbatasan Turki saat ini? Jutaan orang, ada hampir 5 juta orang. Rupanya Assad tidak cepat tanggap dalam 1 tahun ini. Turki semakin kesal dengan beberapa kali dikode rezim Assad tersebut dengan masuk tentara Turki 30 km di perbatasan ke arah Aleppo. Assad tidak action juga. Urusan penduduk Suriah yang jadi pengungsi yang menguras uang Turki tersebut. Yang bikin Turki nambah ngamuk beberapa bulan lalu pasukan rezim Assad menyerbu Idlib ternyata membuat penduduk mengungsi ke arah Turki semakin meningkat. Serangan rezim Assad terang-terangan ke wilayah HTS langsung dibantu Turki yang ternyata gagal rezim Assad merebut kota Idlib. Kemudian menarik pasukannya kembali ke Damaskus. Inilah awal tentara pemberontak PD melakukan serangan ke Aleppo. Tanggal 26 Oktober Erdogan menghubungi Putin. Masalah Turki dengan Suriah. Ternyata Putin sedang occupy, sedang penuh otaknya dengan perang Ukraina yang terang-terangan mengatakan kekuatannya tinggal 20% di Suriah dan mulai losing grip, hilang kepegangannya dengan rezim Assad. Mundur ke bulan April, di mana Iran tembak-tembakan rudal dengan Israel membuat kekuatan Iran di Suriah terbelah. Sebagian balik ke Lebanon membantu Hizbullah, sebagian balik ke Iran. Setelah pertemuan dengan Putin, Erdogan jelas mengetahui bagaimana bermain di Suriah. Sejak saat itulah Grand Design HTS mulai dirancang dan dieksekusi seperti hari ini kejadiannya. Peace.